Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi bab 1 untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk bab 1 akan membahas tentang kontrol diri, prasangka baik, apa latar belakangnya. Harus kita mempelajari materi tersebut. Allah menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami, dan menjadikan sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Lihat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujarat ayat 10 dibahas tentang kontrol diri, atau secara bahasa Arabnya mujahadaan nafs, persaudaraan, yaitu ukhuwah. Sedangkan dalam Quran Al-Hujarat ayat 12 perintah menjauhi prasangka buruk atau suuzon. Kita biasanya mendengar bahasa tersebut, memahami Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujarat ayat 10 hingga 12. Baca surat tersebut dan perhatikan makhraj panjang pendeknya dan ketentuan tajwid. Jangan lupa mengenal ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awudznya. Salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah, dan mudah memahami pelajaran. Jadi kalau kalian mau pandai, mau pintar, harus rajin membaca Al-Quran, karena disitu akan dimudahkan dalam memahami pelajaran, baik itu pelajaran Al-Quran maupun pelajaran-pelajaran yang berikut. Surat An-Anfal ayat keduanya dibaca masing-masing, coba dibaca, dipahami. Itu surat Al-Hujarat ayat 49, Al-Quran surat 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'ashlihu baina akhawakum wattaqullaha la'allakum turja'un. Berikut surat Al-Hujarat ayat 12. Analisis kandungan An-Anfal 72 yang berisi perintah Allah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti sedang hijrah dan berjihad. Orang yang beriman di Mekah dan belum melakukan hijrah, orang beriman di Madinah tidak kewajiban untuk memberikan pertolongan. Bagaimana mau diberi pertolongan kalau tidak melakukan hijrah? Dalam urusan agama, misalnya berdakwah, apabila orang-orang mukmin yang belum hijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin yang di Madinah, yaitu contohnya kaum muhajirin dan kaum ansor, menurut Islam. Analisis kandungan Al-Hujarat 42 dan asbabun nuzulnya. Berikut adalah asbabun nuzul atau sebab musababnya turunnya ayat tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Munzir, dari Ibnu Zurais, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur, lalu mendengkur. Dari kalian adakah yang suka seperti itu? Suka makan, kemudian habis makan tidur, habis tidur mendengkur. Ini atau bahasa kita yang ngorok bahasanya. Ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang yang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah, dan lain-lain. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Allah memberikan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon, berprasangka baik. Jadi kita memang diarahkan untuk berprasangka baik, jangan berprasangka buruk dulu sebelum kita mengenali semua itu. Seandainya pun kita sudah mengenali, juga tidak diharapkan untuk berprasangka buruk. Sikap husnuzon dan suuzon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Karena diukur, maka suuzon muncul. Untuk menunjukkan sikap husnuzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut ini. Ada beberapa sikap, itu ada sekitar 8 sikap yang sudah ditampilkan pada slide ini. Selanjutnya,
Analisis kandungan Al-Huzarat 10. Asbabun nuzulnya. Berikut asbabun nuzulnya. Ketika Nabi Muhammad naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, ya, salah seorang munafik. Nama lengkapnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Berkata Abdullah bin Ubay, "Nyala engkau dariku, demi Allah aku terganggu dengan kedamaian ini." Seorang Ansor berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau." Amarahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak dan terjadi perkelahian. Maka turunlah Al-Huzarat ayat 9 yang memerintahkan agar menghentikan peperangan dan menciptakan perdamaian, karena pada dasarnya Islam itu rahmatan lil alamin. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini dan berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Kemudian Quran Al-Huzarat 9:10 memerintahkan agar menghentikan perkelahian dan menciptakan perdamaian. Inilah beberapa sebab-sebab asbabun nuzul surat Al-Huzarat ayat 10 diturunkan. Cara bersaudara bagi orang-orang beriman sesuai dengan Al-Huzarat 10 adalah sebagai berikut. Setiap orang beriman saudara, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Jadi dilarang kita mengejek, membuli, menghina fisik dari seorang, karena pada dasarnya itu adalah ciptaan Allah. Jika kita menghina bentuknya, maka kita menghina yang menciptakannya. Kalau sudah menghina menciptakannya, mau kemana lagi hidup kita ini? Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-hak secara adil. Bentuk menunaikan hak sebagai saudara diumpamakan seperti salah satu tubuh, saling ikut dalam merasakan dalam kemenangan dan saling membantu dalam kesedihan. Jika sebagian dari tubuh kita sakit, seluruh tubuh kita akan merasakannya. Begitulah keindahan orang-orang yang beriman. Saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Kontrol diri, mujahadah an-nafs. Baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol diri sendiri. Jika manusia mampu mengontrol diri dengan baik, maka akan baik pula seluruh perilakunya. Sebaliknya, jika tidak mengontrol diri dengan baik dan hatinya, maka akan buruk pula seluruh perilakunya. Seperti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Jadi itulah yang mengandalkan diri kita. Prasangka baik, suuzon adalah perasaan curiga terhadap orang lain. Ya, sifat suuzon adalah haram, maka harus dihindari. Husnuzon adalah perasaan baik terhadap orang lain, sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamanya. Berdasarkan hadis berikut, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia mendapatkan apa yang ia sangkakan juga kepadaku. Ukhuwah atau dikenal dengan persaudaraan Islam, persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan, dan derajat. Persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Manfaat perilaku kontrol diri ada banyak. Berikutlah manfaat. Nah, tugas untuk kalian baca dengan baik materi di atas, tulis ringkasan pada materi kertas lembar, buat nama lengkap dan kelas, foto dan kirimkan pada classroom. Ya, jadi tugas ini wajib. Ini akan mempengaruhi dari nilai masing-masing individu. Terima kasih.